tadi saya sampaikan. Sekarang ini kan bicara stunting, bicara pemberdayaan ibu-ibu, ya kan? Pemberdayaan itu ada dua, pemberdayaan ekonomi, ada pemberdayaan juga spiritual. Pemberdayaan spiritual disampaikan Bu Sekda, bagaimana ada perwiritan berjalan supaya SDM kita semakin bagus. Karena perwiritan itu adalah juga bagian peningkatan SDM. Karena kalau orang berakhlak bagus, SDM-nya sudah akan meningkat. Dan bagaimana pemberdayaan ekonominya, kesejahteraannya. Kan bisa kerjanya ngeling, jalan. Contoh, penanganan stunting. Stunting itu kan produk yang paling bagus. Yang paling bagus dan sudah diakui dan penelitian internasional adalah daun kelor. Yang kualitas gizi yang ada di dalamnya mengalahkan semua jenis. Itu internasional, Pak. Kalau kita kan masih kelor ini kan masih pemburu hantu. Kan gitu. Kalau masuk apa, daun kelor tuh, kalau daun kobal-kobal, cari daun kelor. Enggak, Pak. Daun kelor tuh gizinya tertinggi, mengalahkan seluruh jenis-jenis makanan yang ada di Indonesia itu gizinya mengalahkan berapa puluh kali lipat bandingkan telur. Tinggi, Pak. Dan itu penelitian. Sekarang daun kelor sudah diekspor, Pak. Daun kelor sudah jadi tepung. Nah, yang ini Pak Wabub bisa sinergi. PKK. Ini PKK misalnya ibu diberdayakan nanam daun kelor. Tapi masyarakat ini kalau kita suruh nanam, dia nggak tahu mau jual kemana. Dia mikir kan kalau belum terbiasa. Satu kan membiasakan memakan sayuran daun kelor. Karena sayuran daun kelor, Pak, itu luar biasa. Kalau mau awet muda semuanya makanlah. Ya, sayur daun kelor. Iya. Jadi nanti tinggal sinergi. PKK, ibu-ibunya suruh nanam daun kelor. Ini dinas-dinas kalau lahan terlantar, jangan dibiarkan terlantar. Pesan saya, camat-camat juga begitu. Ya, kalau di kecamatannya ada lahan tidur, dimaksimalkan penggunaannya, prioritaskan untuk kesejahteraan. Nanti saya kasih itu hitungannya kalau mau nanam kelor, kalau mau nanam sawit. Saya kasih contoh, ternyata banyak kok kepala desa yang mau. Ini kan tugas camat. Kalau ada lahan di kecamatannya, lahan desanya didorong supaya lahan itu menjadi produktif. Saya kasih contoh di Kuala Panduk, saya panggil kepala desanya. Berapa angka kemiskinanmu? Kamu bisa siapkan lahan enggak untuk orang miskin di situ, memastikan. Disiapkan sekarang, 50 hektar. Akan ditanam sawit. Udah pasti, hampir dipastikan di desa itu, besok zero kemiskinan. Tinggal 2 tahun lagi. 2 tahun udah pasti. Lahannya sudah disiapkan. Berarti 2 tahun lagi di situ nggak ada kemiskinan. Karena dengan 50 hektar menurut saya hitungannya sudah pasti orang nggak miskin di situ. Kalau angka kemiskinannya masih 100 KK di desa itu sudah aman, Pak. Kalau 50 hektar dia panen 2,5 ton saja, 2 ton sudah 100 ton, harga 2.200 juta. Dibagikan 100 KK, 2 juta 1 KK, Pak. Dengan pendapatan yang lain sudah pasti dia nggak miskin lagi. Karena target kita itu 1 juta sebenarnya dengan bisnis yang disiapkan pemerintah itu sudah memastikan bisa mengurangi angka kemiskinan. Karena dengan hitungan tadi 1.200.000 orang miskin ekstrim ditambah 1 juta berarti 2.200.000. Selisihnya tinggal sedikit, dia tidak lagi masuk dalam kategori orang miskin. Maka target kita itu sebenarnya ini perlu kawan-kawan OPD ketahui. Kalau miskin ekstrim 2024 kan harus zero. Kita menghitung, membuat roadmap itu 2025 paling lambat. Pelalawan mudah-mudahan dikabulkan, dijabah oleh Allah, dibantu oleh Allah, oleh Tuhan. Insya Allah 2025 kita zero kemiskinan. Amin. Ya, ini harus menjadi mimpi dan niat bersama. Ini bukan kampanye, tapi membawa kita masuk ke dalam alam mimpi itu. Saya ingin kita semua forum RKPD ini masuk ke dalam alam mimpi. Kita bersama bahwa tujuan kita ingin menolong rakyat supaya rakyat sejahtera. Itu dulu, Pak. Ya. Mau dinas sosial juga begitu, seluruh dinas. Alam mimpinya itu dulu. Kami pengen rakyat kami sejahtera. Orang miskin tidak ada di Pelalawan. Itu alam mimpi kita.
maka setiap program yang kita siapkan itu akan connect ke situ. Akan terintegrasi semua ke situ. Sekarang kita masuk digitalisasi. Ini kan teman-teman harus tahu, digitalisasi sudah masuk ke tahapan digitalisasi pemerintah Pelalawan. Pak Ketua DPRD, kami sekarang menerima aspirasi, itu cukup lewat klik Pelalawan saja. Jadi mungkin DPRD boleh membantu mensosialisasikan ke masyarakat bahwa sekarang masyarakat cukup buka klik Pelalawan. Ini pastikan ini seluruh pejabat yang sampai ada yang tidak tahu. Kalau nanti saya tes, pejabat eselon 3 tidak tahu dengan klik Pelalawan, siap-siap Pak. Bukan naik kelas. Sekarang Pak Ketua DPRD, orang cukup buka klik Pelalawan, ada klik lapor di situ, apapun permasalahan tinggal dipoto, masuk ke sini Pak. Aspirasi tinggal dipoto, masuk ke sini. Mau tentang rumah layak huni, jalan rusak, mau tentang mau ngurus KTP, mau tentang bantuan orang miskin, anak yatim, semua bisa lewat sini. Karena Pak Ketua, kalau mereka lapor di sini, satu, apa keuntungannya? Satu, bahwa datanya tidak akan pernah hilang. Yang kedua, data yang dilaporkan ke dinas, yang dilaporkan ke sini, itu bupati, wakil bupati, semua tahu. Tapi kalau lapor ke dinas, bisa jadi bupati tak tahu. Bisa jadi laporan itu hilang. Bisa jadi proposal itu tak berjumpa. Lupa lah, banyak alasan. Kalau ini, sudah pasti. Ketika dilaporkan, statusnya langsung merah. Statusnya merah. Kalau sudah ada tindak lanjut, dia berubah kuning. Kalau selesai ditindaklanjuti, baru dia menjadi hijau. Jadi digitalisasi akan kita gunakan. Maka big data, nanti seluruh dinas platformnya harus punya. Nah ini coba ditangkap juga. Maksud saya, kalau saya bicara begini, misalnya platformnya harus punya. Berarti dinas berpikir supaya punya platform di semuanya. Kenapa? Karena big data nanti, ketika bicara big data, contoh dinas pertanian, ya kan? Masuk proposal. Kalau nggak punya platform, input NIK, nggak tahu munculnya, Pak. Kalau sudah punya platform, masukkan NIK masyarakat, anggota kelompoknya akan muncul status atau kodenya. Jadi seluruh dinas butuh yang namanya platform. Nah, itu kan harus dipikirkan anggarannya juga. Digitalisasi sudah akan menjadi kiblat baru di Pelalawan. Bahkan Pak Ketua, kita 2024 ini catatan kawan-kawan OPD, 2024 kita akan memulai laporan yang cuman diakomodir oleh pemerintah adalah laporan yang dilaporkan aspirasi yang secara digital. Jadi kalau masyarakat melaporkan sesuatu cuma yang dilayani oleh, kalau lapor ke dinas, dinas tinggal arahkan lapornya ke situ. Ya. Jadi masyarakat yang laporannya tidak di digital, tidak di klik Pelalawan, tidak akan dilayani. Jadi 2024 kita akan jalan begitu. Jadi kalau tidak lapornya di klik Pelalawan, laporan tidak akan dijalani. Saya pikir itu teman-teman semua, poinnya adalah tahu dengan alam mimpi kita kemana, mimpi kita apa, sehingga rohnya apa, buatlah program menuju ke situ. Buatlah program menuju ke situ. Oh, mau wisata, is okay, tidak masalah. Wisata juga bisa menjadi penunjang ekonomi. Tapi jangan tanggung-tanggung, Bang. Jangan, mohon maaf. Jangan, Pak. Semuanya harus terencana, Pak. Kalau ada tempat mau jadikan wisata, siapkan perencanaan dulu. Baru nanti paket. Ini kan saya lihat ada kebiasaan. Nampak ini bagus sedikit. Oh tak kok PL Dujung sini. Masuk tambahlah Dujung ini. Tak mau Pak. Kita ini membangun ini pakai perencanaan. Rencanakan dulu. Oh tak punya duit. Nyicil bangunnya isok, tidak masalah. Tapi sudah ada perencanaan keseluruhan. Kalau wilayahnya luas, master plan-nya udah jadi.
DED-nya nggak apa-apa, DED-nya 10 miliar, sanggupnya 200 juta dulu nggak apa-apa. Tapi mimpinya sudah mimpi yang besar. Gimana mau hasil besar kalau mimpinya kecil? Buat dulu. Nanti duit ada Pak Bupati. Kami butuhnya 10 miliar, kenapa 200 juta ada, udah buat dulu apa? Kursi bisa buat kursinya. Itu contohnya. Karena kalau tidak dibuat perencanaan, nanti yang saya bilang itu, asal ada tanah kosong dibangun kawan. Akhirnya jadi apa lah gitu kan. Hanya ada kosong sedikit nih. Jadi harus perencanaan. Ya, ini pesan buat teman-teman semua. Saya pikir semakin hari kita tentu harus merubah mindset kita. Karena mindset akan menentukan hasil yang kita buat. Maka mindset hari ini, pastikan bahwa kalian tahu bahwa roh kita adalah rakyat sejahtera. Itu rohnya. Semua yang kita buat, pariwisata, membuat wisata. Jangan sampai anggarannya habis, wisatanya yang nggak jadi, ekonomi tidak bergerak, orang miskin tak bisa nikmati, Pak. Kalau wisatanya jadi, orang bisa jualan, UMKM jualan, orang miskin mau dikasih gerobak, ada tempat dia mau jualan di situ. Tapi jangan duitnya habis, Pak. Saya ingatkan ini fakta, Pak. Contoh, RPK sore 1. RPK sore 1, ini Bu Camat ada. Ya, ini Pak Kadis. Sampai hari ini, Pak. Tak berguna, Pak. Bu Camat, bulan puasa digunakan, Bu. Ya, berapa duit habis di situ, Bu? Miliaran itu, Bu. Kan sia-sia, itu yang saya bilang tanpa perencanaan. Mestinya kalau RPK kita buat, oke, pengelola siapa? Saya sarankan tidak usah lagi pemerintah yang ngelola. Pemerintah kerjasama dengan yayasan tertentu, khususnya yang menangani orang miskin. Kelola profesional, udah dikasih pemerintah untuk diberikan pengelolaan, bukan apa namanya ya istilahnya. Dibahkan pengelolaannya ke mereka, tapi hasilnya untuk orang miskin dan yatim. Dibuat usulnya gitu. Udah, pemerintah nggak usah urus, Pak. Profesional dibangun. Yang penting sesuai aturan. Yang sampai bermasalah secara aturan. Tapi bisa jadi tempat-tempat wisata itu akan menghasilkan duit untuk orang-orang miskin. Gitu loh. Jadi kita bangun tidak sia-sia. Itu banyak contoh-contoh lain, Pak. Kita terlalu banyak pembangunan kita yang kita buat, tapi hasilnya tidak ada, Pak. Tidak bergerak. Contoh salah satu tadi. Nih pasar modern gimana percepatannya? Nah, itu percepatan. Saya pikir gitu. Ya, Bapak-bapak, Ibu semua, bangun, rencanakan, matangkan konsepnya dari awal. Jangan sekedar bangun. Matangkan konsepnya. Kalau dibangun, siapa yang akan datang ke situ, siapa yang akan mengelola, apa efeknya kepada UMKM siapa yang akan digerakkan di situ. Disiapkan konsepnya. Dari sekarang konsepnya harus ada, Pak. Saya pikir itu mudah-mudahan forum perangkat daerah ini bisa membawa manfaat dan membawa perubahan. Kita semakin berpikir bahwa pahlawan akan maju itu akan terwujud, dan kemungkinan terwujudnya akan ditentukan. Terwujud atau tidak ditentukan oleh kita semua. Karena ditentukan oleh cara kita berpikir. Tapi kalau cara berpikir masih monoton, tidak kreatif, tidak inovatif, ya saya harus bertindak sesuatu dengan Pak Wabub. Kami harus bertindak. Ya Pak Wabub ya. Kalau masih cara berpikir begitu, saya nanti, ini Kepala Bapeda, saya sekali ini seluruhnya saya cek satu-satu. Kegiatannya. Saya cek satu-satu kegiatannya, betul enggak kegiatannya ini. Apa manfaatnya kepada rakyat. Saya pikir itu. Terima kasih, saya doakan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Panjang umur, dimudahkan segala urusan dalam mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Forum perangkat daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2023 resmi dibuka. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.